Hi guys, good morning. How are you today? I hope you are all stay healthy in your home and we are continue our lessons today in chemistry. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang konsep mol. Nah, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu mol. Saya beri contoh, misal kalian membeli beras. Nah, beras itu diukur dalam satuan kilogram. Jadi, membeli beras 1 kilo, begitu kan? Nah, untuk mol ini dia adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan banyaknya atau jumlah suatu zat. Jadi di kimia, satuan untuk menyatakan jumlah atau banyaknya zat itu kita pakai mol. Nah, bisa kalian perhatikan di sini mol itu dia akan berhubungan dengan 3 hal, dengan massa, dengan volume, dan jumlah partikel. Oke, kita masuk ke yang pertama. Hubungan mol dengan massa. Mol dengan massa dihubungkan dengan yang namanya massa molar atau Mn. Massa molar ini menyatakan massa 1 mol suatu zat yang dinyatakan dalam gram sebesar AR atau MR-nya. Jadi 1 mol itu setara dengan AR atau MR gram. Nah, massa molar dapat dihitung dengan massa per mol. Di sini ada contoh, 9,8 gram H2SO4 itu berapa mol? Nah, karena tadi 1 mol itu setara dengan AR atau MR gram dari suatu zat, maka di sini bisa kalian hitung dulu AR atau MR-nya. AR adalah massa atom relatif, masih ingat kan materi kita yang kemarin? Kemudian kalau MR massa molekul relatif. Jadi AR itu untuk satu atom, kalau MR untuk satu senyawa. Jadi untuk menghitung MrH2SO4 harus dijumlah dulu semuanya, ARH, ARS, dan ARO sesuai dengan jumlah atomnya. Di sini Mr dari H2SO4 adalah 98. Nah, kita masukkan ke rumusnya. 9,8 gram H2SO4 dikalikan 1 mol per 98 gram H2SO4. Karena tadi kan 1 mol setara dengan AR atau MR gramnya. Jadi makanya di sini 1 mol per 98 gram H2SO4. Gram H2SO4-nya bisa dicoret karena dia punya satuan yang sama. Berarti tinggal 9,8 dibagi 98, hasilnya 0,1 dikalikan 1 mol H2SO4. 0,1 kali 1 hasilnya 0,1 mol. Jadi 9,8 gram H2SO4 sama dengan 0,1 mol. Contoh yang lain, kalau tadi dari gram dicari molnya, kalau sekarang molnya sudah ada dicari gramnya. Sama, hitung dulu massa molekul relatif dari NaCl-nya. Di sini NaCl punya massa molekul relatif 58. Lalu kita masukkan 2 mol NaCl dikali 58 gram NaCl per 1 mol NaCl. Jadi terbalik ya, kalau tadi molnya yang ada di atas, sekarang molnya ada di bawah. Nah, mol NaCl karena dia punya satuan yang sama bisa kita coret, berarti tinggal 2 dibagi 1 sama dengan 2 dikalikan 58 gram NaCl. 2 kali 58 sama dengan 116. Jadi 2 mol NaCl sama dengan 116 gram NaCl. Nah, jika kalian merasa masih belum atau kurang paham, nanti bisa langsung ditanyakan by online ya. Oke, next adalah hubungan mol dengan jumlah partikel. Jadi hubungan mol dengan jumlah partikel ini berdasarkan hipotesis Avogadro, di mana 1 mol itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul atau partikel. Jadi kita menggunakan
hipotesis Avogadro, dan 6,2 kali 10 pangkat 23 ini kita sebut dengan bilangan Avogadro. Contoh yang pertama, ada 2 mol H2O, berapa jumlah partikel atau molekulnya? Nah, kita masukkan 2 mol H2O dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O per 1 mol. Karena tadi kan setara ya, 1 mol setara dengan 6,02. Jadi kita masukkan di sini. Mol H2O-nya bisa dicoret karena dia punya satuan yang sama. Berarti tinggal 2 dibagi 1 sama dengan 2 dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. 2 kali 6,02 adalah 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Jadi dalam 2 mol H2O terdapat 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul H2O atau partikel H2O. Nah, contoh yang kedua kebalikannya, jumlah molekulnya sudah ada, dicari molnya. Kalau yang tadi kan molnya sudah ada, dicari jumlah partikelnya. Caranya sama. Kita masukkan di sini 6,02 kali 10 pangkat 22 karena di sini jumlah partikelnya sekian dikalikan 1 mol per 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini molekul H2O-nya bisa dicoret juga karena dia punya satuan yang sama. Kemudian ini kan 6,02 dikali 1 kan tetap 6,02 dibagi 6,02. Berarti kan 6,02-nya juga bisa kita coret karena dia hasilnya sama dengan 1. Nah, yang tertinggal adalah 10 pangkat 22 dibagi 10 pangkat 23. Makanya di sini 10 pangkat 22 dibagi 10 pangkat 23. Nah, ini kalian hitung secara matematis. Karena ini 10 pangkat 23-nya kita letakkan di atas, berarti nanti dia jadi min 10 pangkat min 23. 10 pangkat 22 dikali 10 pangkat min 23 hasilnya adalah 10 pangkat min 1 atau 0,1. 0,1 kali 1 mol H2O sama dengan 0,1 mol H2O. Jadi dalam 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul H2O terdapat 0,1 mol H2O. Next, yang terakhir adalah hubungan mol dengan volume. Jadi mol dan volume ini dia dihubungkan dengan persamaan gas ideal. Persamaannya adalah P kali V sama dengan mol dikalikan R dikalikan T. P-nya itu adalah tekanan dengan satuan atm, volumenya adalah liter, N itu mol, R-nya adalah tetapan gas ideal. Sorry, tipe di sini harusnya ideal. Di mana dia nilainya adalah 0,082 atm liter per mol Kelvin. Nah, untuk T dia adalah suhunya tapi harus dalam satuan Kelvin. Kemudian untuk hubungan mol dengan volume ini ada dua keadaan. Yang pertama, dia dalam keadaan standar atau dalam keadaan tidak. Jadi ada dua, standar dan non standar. Kalau dia ada dalam keadaan standar, 1 mol itu setara dengan 22,4 liter. Ya, jadi 1 mol setara dengan 22,4 liter. Di sini contoh yang pertama 0,2 mol O2 berapa liter. Jadi dari mol dicari volumenya. Kita masukkan 0,2 mol O2 dikali 22,4 liter O2 dibagi 1 mol O2. Karena tadi 1 mol setara dengan 22,4. Mol O2-nya bisa dicoret. 0,2 dibagi 1 sama dengan 0,2 dikalikan 22,4 liter. Jadi 0,2 dikali 22,4 liter sama dengan 4,48 liter. Contoh yang kedua, volumenya sudah ada. Yang dicari adalah molnya. Kalau tadi molnya ada, dicari volume. Kalau sekarang volumenya sudah ada, dicari mol. Nah,
Sama, kita masukkan di sini 44,8 liter O2 dikalikan 1 mol O2 per 22,4 liter. Jadi dibalik. Kalau tadi mol ke liter, liternya di atas, molnya di bawah. Kalau sekarang dari volume ke mol, molnya di atas, volumenya di bawah. Liter O2-nya bisa dicoret karena dia punya satuan yang sama, berarti nanti tinggal 44,8 dibagi 22,4 dikalikan 1 mol O2. 44,8 dibagi 22,4 hasilnya adalah 2, berarti 2 dikali 1 mol O2 sama dengan 2 mol O2. Jadi dalam 44,8 liter O2 terdapat 2 mol O2. Nah, materi kita sampai di sini. Tapi jika kalian masih belum bisa memahami atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan secara langsung. Selain itu, setelah kalian memahami materi ini, akan ada tagihan tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, untuk tugasnya, nanti akan saya share linknya dan cara pengerjaannya bagaimana. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar, jangan pernah menyerah. Oke?